Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sepanjang tidak dimaknai berusia sekurang-kurangnya 35 tahun telah ternyata tidak melanggar hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat 1, serta pasal 28D ayat 1, dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Akuo, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Suhartoyo. Saya nggak tahu putusannya, lagi rampung rapat kok. Ya. Kabarnya kan ada penolakan dari pihak MK. Ya enggak apa-apa. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Ya. Mungkin tanggapan dari Mas Gibran sendiri? Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti loh, dari tadi kan rapat. Karena saya yang mengira bahwa ini adalah... Nah makanya jangan mengira-ngira, itu loh ya. Jangan mengira-ngira, jangan menuduh-nuduh, jangan demo. Habis demo saya samperin, nggak tahu demonya apa. Itu loh ya. Tapi tadi ada tulisan kami muak dengan dinasti, politik dinasti seperti itu Mas. Ya silakan. Kan semua masukan warga kami terima. Bu, muaknya kenapa? Kenapa datang ke rumah saya tanya kan. Wah enggak tahu Mas. Ya udah Bu, pulang aja gitu kan. Tapi Mas Gibran merasa ini siapa atau mungkin dari mana gitu Mas? Dari mana siapa? Yang melakukan aksi tadi. Malah nggak usah dibahas lah ya. Yang penting saya sudah bertemu dengan Bapak Ibu yang demo tadi, sudah saya tanyakan keluhannya apa, tidak ada keluhan ya. Gitu nggih. Wes clear ya, wes aja bahas MK terus ya. MK itu putusannya ya di MK, tanya orang MK, tanya penggugatnya atau tanya ke pakar hukum nggih. Pak, kan sempat muncul isu mahkamah keluarga. Tanggapan Pak Wali sekarang, tidak keluarga mereka yang muncul tentang tidak ada tanggapan, keluarga. Tidak perlu dipleset-plesetkan seperti itu. Nanti warga resah. Ini loh, kita kan fokus pembangunan nih loh. Aku ngerti ranggagas loh, ditolak apa diterima. Lagi ngerti aku nek ditolak. Beres loh. Wes, mulai. Siapa? Isu politik dinasti di keluarga Jokowi. Bermula dari Gibran menjadi wali kota Solo, kemudian Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, dan yang terakhir Kaesang, putra bungsunya yang menjadi ketua umum PSI. Kasak-kusuk itu semakin membesar dan menjadi bahan pembicaraan diam-diam. Ada perasaan yang berkembang di masyarakat tentang betapa mudahnya menjadi anak-anak presiden,
Padahal di saat yang sama, banyak anak muda lain harus berjuang sendirian tanpa bantuan nama besar ayahnya, bahkan untuk sekedar hidup saja. Dan ketika Kaesang didaulat menjadi kader PSI, dan hanya dalam waktu 2 hari saja, tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, sentimen negatif itu semakin menguat dan keluar dalam bentuk sindiran-sindiran halus, nyinyiran, bahkan bahan tertawaan. Privilege atau kemudahan luar biasa yang didapatkan anak-anak Jokowi dalam berbisnis dan berpolitik itu membuat banyak orang iri hati. Kode sindiran mereka ada di kata orang dalam. Bahkan ada yang komen, gak perlulah sekolah tinggi-tinggi, cukup kenal orang dalam, maka kamu akan mendapatkan posisi yang tinggi. Saya itu bisa dibilang pecinta Jokowi. 2 periode saya turun ke jalan untuk membelanya, tetapi semakin lama suara saya semakin lemah dalam pembelaan terhadap Jokowi. Terutama karena melihat fakta-fakta bahwa memang benar anak-anak Jokowi terlihat begitu mudah hidupnya dengan semua privilege dan fasilitas karena mereka anak-anak presiden. Pembelaan apapun dari saya dan teman-teman pecinta Jokowi lainnya semakin lemah ketika kami dibantah dengan fakta bahwa tidak ada satupun dari anak Jokowi yang memulai karirnya dari bawah, berkeringat dan berdarah untuk mencapai puncak tertinggi di dalam karir politiknya. Dan Jokowi sama sekali tidak terlihat ketegasannya melarang anak-anaknya dalam memanfaatkan namanya sebagai presiden. Padahal dulu, kalau ingat, ketika awal-awal memimpin, jejak digital berbicara, kalau Jokowi bilang, anak-anaknya nggak ada tuh yang tertarik masuk politik. Tetapi kenyataannya sekarang, semuanya menduduki posisi penting di politik tanpa kesulitan. Mudah seperti tinggal menjentikan jari saja. Dan mulailah terbangun kecurigaan bahwa Jokowi memang sengaja membangun politik dinasti. Dan kecurigaan semakin besar ketika mendengar bahwa Gibran pun sedang dipersiapkan untuk menjadi wakil presiden dengan segala cara, termasuk memainkan hukum lewat Mahkamah Konstitusi yang terus berdebat tentang usia minimal menjadi capres dan cawapres.